menjelaskan potongan program di samping. Yang pertama, pada codingan di samping kita akan mengimpor terlebih dahulu fungsi NumPy dan Pandas, di mana fungsi NumPy berguna untuk memudahkan penggunaan library NumPy, dan hal ini juga berlaku pada fungsi Pandas. Selanjutnya, program akan membaca file dataset dari Apple Quality menggunakan fungsi read. Melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan head. Head adalah metode dalam Pandas di Python yang digunakan untuk mengambil baris pertama dari dataset. Ini berguna untuk memeriksa data dengan cepat apakah objek jenis data yang tepat. Secara default, head ini akan mengambil 5 baris pertama dari dataset. Bisa kita lihat di sini dari dataset yang kami telah gunakan, dia mengambil 5 dataset pertama mulai dari 0 sampai 4 beserta dengan atribut-atributnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan potongan coding yaitu dfsheet. Fungsi dari dfsheet biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah baris dan kolom dalam data frame dengan menggunakan Pandas pada Python. Misalnya, jika kita mempunyai data frame bernama df dan jalankan dfsheet, kita bisa mendapatkan tuple dengan 2 nilai. Yang pertama adalah jumlah baris dan yang kedua adalah jumlah kolom. Dengan cara ini, kita bisa lebih cepat melihat ukuran data frame yang sedang kita kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu describe. Describe adalah untuk menampilkan statistik deskripsi yang merangkum kecenderungan pusat, deviasi, dan bentuk distribusi dataset. Nah, di sini bisa kita lihat output dari describe itu akan menampilkan seperti count. Count ini berguna untuk menghitung jumlah entry setiap kolomnya. Lalu ada min, ini adalah nilai rata untuk menghitung nilai rata-rata. Lalu std adalah standar depresiasi. Lalu min ini adalah nilai minimum. Lalu ada 25%. 25% di sini adalah nilai di bawah 25%. Lalu ini ada minimum. Ini adalah nilai tengah dari dataset. Lalu ada 75. Dari outputnya menampilkan perubahan yang awalnya ada banyak angka di belakang koma menjadi hanya 2 angka di belakang koma. Min-max scaling umumnya digunakan dalam pemrosesan data untuk mengubah nilai-nilai dalam sebuah fitur menjadi rentang tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan dari codingan per baris di samping ini. Yang pertama, baris pertama menggunakan metode round untuk membulatkan setiap nilai dalam data frame df menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian baris kedua mengkonversi kolom XDT dalam data frame df menjadi tipe data numerik. Kemudian parameter error sama dengan coarse akan mengubah nilai-nilai yang tidak dapat diubah menjadi none. Kemudian yang ketiga, baris ketiga mendefinisikan sebuah fungsi bernama min-max scaling yang akan melakukan penskalaan nilai menggunakan metode min-max scaling. Kemudian yang keempat, baris keempat mengaplikasikan fungsi min-max scaling ke kolom XDT dalam data frame df menggunakan metode apply sehingga menghasilkan penskalaan min-max untuk nilai-nilai dalam kolom XDT. Kemudian yang kelima, mencetak 5 baris pertama dari kolom XDT dalam data frame df untuk melihat hasil penskalaan min-max. Selanjutnya saya akan menjelaskan potongan codingan yaitu dfhead, di mana dfhead ini merupakan suatu metode di Pandas yang berfungsi untuk mengambil sejumlah baris teratas dari data frame df. Biasanya 5 baris pertama secara default. Hal ini sangat berguna untuk melakukan inspeksi awal terhadap data struktur.
tipe data kolom, serta beberapa nilai awal dalam data frame dengan cepat. Contohnya yaitu ketika kita memilih data frame yang disebut DF dan menjalankan DF head, kita akan diberikan tampilan 5 baris pertama dari data frame tersebut beserta dengan nama-nama kolomnya. Jika kita butuh melihat lebih dari 5 baris, kita bisa menambahkan argumen numerik di dalamnya seperti df head 10 atau melihat 10 baris pertama. Baik, kemudian saya akan menjelaskan potongan codingan di samping, di mana potongan codingan di samping ini berguna untuk mengidentifikasi nilai nul yang pada setiap kolom data frame, di mana nantinya dia akan mengidentifikasi nilai nul yang ada di dalam setiap kolom ada berapa. Nah, kemudian tujuan dari adanya codingan di samping ini untuk mengubah setiap nilai good dan bad dari hasil keseluruhan menjadi angka 1 dan 0, di mana angka 1 merujuk pada good dan juga angka 0 merujuk pada bad. Saya akan menjelaskan potongan coding di bawah ini. Nah, kode ini berfokus pada operasi yang melibatkan data frame DF menggunakan pandas di lingkungan Python. Pertama, DF sama dengan DF drop na yang bertujuan untuk menghilangkan baris-baris yang memiliki fungsi no dalam kurung none dari data frame DF. Dengan demikian, setiap baris yang memiliki minimal 1 nilai nol akan dihapus dari data frame. Yang kedua, DF is null titik sum. Setelah baris-baris yang mengandung nilai nol dihapus, langkah ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai nol dalam setiap kolom data frame yang telah dimodifikasi. Dengan menggunakan metode isNull, data frame yang berisi nilai boolean dibuat dengan nilai true menunjukkan adanya nilai nol. Kemudian, melalui metode sum, jumlah nilai true atau nilai nol akan dihitung untuk setiap kolom. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengetahui berapa banyak nilai nol yang ada di dalam kolom data frame DF setelah operasi penghapusan baris yang memiliki nilai nol dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di samping ini. Nah, kode ini dimaksud untuk melakukan sejumlah operasi pada kolom quality dalam data frame DF menggunakan pandas pada Python. Pertama, kode ini mengganti semua kemunculan string atau good dalam kolom quality dengan langkah 1. Ini dilakukan dengan menggunakan metode strreplace. Langkah kedua yaitu mengganti semua kemunculan string atau bad dalam kolom quality dengan angka 0 menggunakan metode strreplace lagi. Terakhir, tipe data kolom quality dikonversi menjadi tipe data integer dengan menggunakan type dalam kurung integer sehingga semua nilai dalam kolom quality menjadi bilangan bulat. Nah, jadi keseluruhan kode ini mengubah nilai-nilai dalam quality dari string good dan bad menjadi bilangan bulat 1 dan 0 sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan pemrosesan data yang lebih lanjut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sini saya akan menjelaskan data head lagi. Di sini kami menampilkan data head lagi karena kami ingin melihat data apakah telah terubah seperti dari lanjutan codingan di atas, yang good akan menjadi 1, yang bad akan menjadi 0. Dari codingan di samping ini untuk menampilkan visualisasi diagram chart dari masing-masing kolom. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari setiap baris codingan di samping ini. Yang baris pertama untuk mengimpor library matplotlib untuk membuat visualisasi data. Baris kedua untuk mengimpor library seibon untuk membuat plot yang lebih menarik dan informatif.
Kemudian yang ketiga, untuk membuat gambar baru dengan ukuran 12x8 inci menggunakan Matplotlib. Kemudian baris keempat, melakukan iterasi melalui setiap kolom dalam data frame DF menggunakan enumerate, dimulai dari 1 untuk membuat subplot untuk setiap kolom. Kemudian yang kelima, membuat subplot dalam grid 3x3 dengan nomor subplot yang sesuai dengan indeks iterasi pertama. Kemudian yang keenam, menggunakan Seaborn untuk membuat diagram chart dari data dalam kolom call dengan tambahan garis KDE atau kernel density estimate dan warna sky blue. Kemudian yang ketujuh, untuk menambahkan judul subplot dengan menggunakan nama kolom. Kemudian baris ke-8, untuk mengatur tata letak subplot agar lebih rapi. Kemudian baris yang kelima, untuk menampilkan plot keseluruhan. Dan hasil dari output di samping adalah ada 9 chart yang masing-masing menunjukkan distribusi data untuk atribut yang berbeda dari dalam dataset. Setiap chart menggambarkan frekuensi data pada interval nilai tertentu untuk atribut seperti AID, size, weight, sweetness, crunchiness, juiciness, ripeness, acidity, and quality. Kemudian dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa chart tersebut memberikan gambaran tentang seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul dalam dataset. Kemudian garis KDE yang ada di setiap chart membantu untuk memahami bentuk distribusi data, seperti apakah distribusinya simetris, miring ke kiri atau ke kanan, atau memiliki puncak tunggal atau ganda. Kemudian visualisasi ini berguna untuk mengidentifikasi pola dan potensi masalah dalam data seperti outlier atau distribusi yang tidak normal. Kemudian secara keseluruhan, output ini memberikan informasi penting tentang karakteristik statistik dari setiap atribut dalam dataset Apple Quality. Baik, kemudian saya akan menjelaskan potongan codingan kedua, yaitu pada gambar di samping, di mana pada gambar di samping ini merupakan potongan codingan untuk menunjukkan visualisasi dari matrix correlation, di mana pada codingan di samping ini menggunakan fungsi Seaborn. Nantinya dapat dilihat pada gambar di samping terdapat bentuk matriks di mana akan menjelaskan tentang hubungan antar korelasi dari dua fitur, di mana jika warnanya lebih terang, itu menunjukkan nilai korelasi yang ada sangat tinggi. Sebaliknya, jika warna korelasi yang dihasilkan gelap, itu akan menunjukkan nilai antar korelasi dua fiturnya sangat rendah. Kemudian, pada codingan di samping ini, codingan ini akan berguna untuk menampilkan visualisasi dari box plot yang berguna untuk menampilkan distribusi dari nilai-nilai fitur yang berhubungan dengan nilai kualitas atau nilai quality. Nantinya pada setiap fitur-fitur terdapat box plot yang akan menghubungkan dan dapat dilihat hubungan antara fitur tersebut dengan nilai kualitas yang dihasilkan. Akan melanjutkan logic regression. Logic regression ini adalah metode linear yang mengasumsi hubungan linear antara fitur dan logs odds dari variabel target. Jika hubungan mendasari dalam data tidak dapat diakomodasikan dengan baik oleh fungsi linear, logic regression mungkin tidak dapat menangkap pola kompleks sehingga menghasilkan akurasi yang sedang. Di sini saya akan menjelaskan codingannya secara singkat saja. Di sini kami pertama memisahkan data menjadi fitur X dan target Y. Lalu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Lalu melatih model regresi logistik pada set latihan. Lalu kami memprediksi dan mengevaluasi
kerja model pada saat pengujian menggunakan skor akurasi dan laporan klarifikasi. Nah, di sini kita lihat pada output akurasi skornya adalah 0,74375. Lalu ada clarification reportnya. Di sini ada berapa atribut. Pertama ada precision, recall, advanced score, dan support. Kemudian pada program di samping menggunakan decision tree, yang mana mampu menangkap hubungan non-linear dan dapat mengatasi batas keputusan yang kompleks. Model ini mungkin berkinerja lebih baik daripada logistik regression karena kemampuannya dalam membuat aturan keputusan yang lebih fleksibel berdasarkan nilai fitur. Kemudian saya akan menjelaskan kodingan per baris dari program di samping. Yang baris pertama, mengimport kelas decision tree classifier dari model tree dalam pustaka scikit-learn. Kemudian yang kedua, membuat decision classifier yang akan digunakan untuk pembuatan model. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, melatih model decision tree menggunakan data training dan labelnya. Kemudian baris keempat, melakukan prediksi menggunakan data testing dengan model yang telah dilatih. Kemudian pada baris kelima, menampilkan akurasi model dengan membandingkan label sebenarnya dengan label yang diprediksi. Kemudian baris ke-6, menampilkan laporan klasifikasi yang berisi precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas dalam label dibandingkan dengan prediksi model. Kemudian hasil dari output program di samping saya ini, dari akurasi yang kami dapat 80% dan klasifikasinya reportnya bisa kita lihat di sini memiliki atribut precision, recall, F1 score, dan support. Dan hasilnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Baik, kemudian pada kodingan di samping kami menggunakan random forest untuk melihat hasil dari nilai akurasi yang kami dapatkan dan juga classification reportnya, di mana random forest ini kami gunakan untuk melihat akurasi dan juga ketahanan yang lebih baik, di mana di dalamnya kami menggabungkan beberapa prediksi seperti menggunakan decision tree ataupun menggunakan random forest yang telah kami gunakan saat ini. Nantinya random forest ini kami gunakan untuk melakukan pembaikan pada pola-pola dalam data agar mengurangi overheating.